jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel ayah aku ya, Danapati Rabbit Farm TV, dan dapetin giveaway menariknya ya. Terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Danapati dari Danapati Rabbit Farm TV, sarjana ngarit yang selalu konsisten membahas seputar dunia pertanian, baik itu tani hamparan maupun tani ternak. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana caranya menanam odot yang benar, karena metode tanam odot yang benar ini nantinya akan berpengaruh pada percepatan pertumbuhan dari tanaman odot itu sendiri dan juga pada masa panen odot. Langkah pertama yang perlu kita perhatikan dalam penanaman odot adalah pemilihan bibit odot. Pilih bibit odot yang tidak terlalu tua namun juga tidak terlalu muda. Pilih bibit odot yang sudah memiliki akar seperti ini. Kenapa kita memilih bibit odot yang telah memiliki akar? Untuk bibit odot yang telah memiliki akar, secara otomatis dia akan lebih cepat tumbuh. Kemudian angka hidup lebih tinggi. Karena nanti pada saat kita tanam, akar-akar ini akan membantu tanaman odot untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh si odot, baik itu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan yang lainnya. Ini untuk pemilihan bibit odot. Untuk langkah kedua adalah manajemen lahan. Untuk manajemen lahan ini sendiri tergolong cukup mudah. Nanti tanah dicangkul, kemudian dimodel gundukan, atau bahasa Jawanya dibuatkan ladonan. Jadi seperti ini. Ini tanah kita cangkul, kemudian kita buat gundukan. Tujuannya apa? Untuk model tanah yang kita cangkul seperti ini, pertama tanahnya lebih gembur, sehingga nanti akar dari odot yang kita tanam akan jauh lebih mudah untuk berkembang ketimbang tanahnya padat. Keuntungan lainnya adalah untuk model tanah yang gembur seperti ini, oksigen nanti mudah masuk ke dalam tanah, dan itu juga akan membantu rumput odot untuk berkembang. Untuk model penanaman sendiri ada dua cara yang biasanya dilakukan oleh para petani odot atau para peternak. Yang pertama adalah dipotong seperti ini, dan yang kedua dibiarkan utuh. Biasanya para petani odot atau peternak menanam dengan model ini dikarenakan daunnya ini diberikan makan untuk hewan. Bahasa Jawanya eman. Kalau saya sendiri dalam model penanaman odot tidak memilih cara ini. Alasannya sederhana. Yang pertama, apabila kita menanam bibit odot dengan model sudah dipotong seperti ini, pertumbuhannya lambat. Angka hidupnya lebih kecil. Kemudian masa panennya secara otomatis juga akan lebih panjang. Kalau saya untuk penanaman odot ini saya gunakan secara utuh termasuk daunnya. Untuk model tanamnya adalah rumput odot ini kita masukkan menyamping seperti ini. Terus kemudian kita timbun
sampai dengan ujung. Kita sisakan sedikit daunnya. Kelebihannya model tanam ini apa? Nanti dia akan, pertama, angka hidup lebih tinggi. Yang kedua, akan jauh lebih banyak tunas yang tumbuh. Dan yang ketiganya nanti adalah masa panennya secara otomatis lebih cepat. Ini perbandingan antara model tanam utuh dengan model tanam sistem batang seperti ini. Saran saya untuk para petani odot dan para peternak, sebisanya hindari dengan penanaman model ini. Untuk langkah ketiga adalah pemupukan. Pemupukan ini sangat penting karena nantinya dengan kecukupan nutrisi pada tanaman, nanti tanaman akan lebih cepat untuk tumbuh dan berkembang. Untuk pupuk sendiri, apabila menghendaki untuk kualitas yang bagus, nanti bisa menggunakan pupuk NPK, bisa yang seri 16, 16, 16 atau NPK yang lainnya. Hanya saja untuk saya sendiri, pemilihan pupuk saya lebih condong ke urea dan ZA yang saya campur dengan perbandingan 1:1. Kenapa demikian? Karena untuk NPK ini di pasaran harganya cukup tinggi. Jadi saya memilih yang costnya ini lebih murah. Untuk proses pemupukan ini sebisanya dilakukan pada saat tunas sudah tumbuh dengan ukuran sekitar 1 jengkal. Tujuannya adalah apabila tunas ini masih terlalu muda terus kemudian kita pupuk, ditakutkan tunasnya ini akan membusuk atau layu bahkan mati. Sebelum proses pemupukan, lahan ini harus diairi terlebih dahulu, kecuali pada saat musim penghujan, agar nanti pupuk yang kita taburkan ini dapat mencair dengan cepat dan juga cepat dikonsumsi oleh tanaman. Untuk pemupukan sendiri, saya dari mulai tanam sampai dengan panen pertama ini hanya saya lakukan sekali. Kemudian untuk proses pemanenan nanti bisa dilihat pada video saya yang sebelumnya, agar nanti terjadi perputaran pakan di kandang kita. Jadi tanamnya cepat, langkahnya tepat, kemudian panennya pun juga hasilnya bagus. Itu sedikit tips dari saya tentang bagaimana caranya menanam odot, baik itu dari sisi pemilihan bibit, manajemen lahan, maupun juga metode pemupukan. Semoga ilmu yang sedikit ini nantinya akan dapat memberi manfaat yang besar, khususnya untuk dunia pertanian dan peternakan. Sahabat Danapati pasti bertanya-tanya, kapan rumput odot yang kita tanam ini dapat dipanen? Untuk saya sendiri berdasarkan pengalaman, terhitung dari saat tanam sampai dengan panen, untuk panen pertama ini bisa kita lakukan pada usia 2 sampai dengan 3 bulan. Kenapa seperti itu? Karena untuk saya sendiri memang menunggu sampai dengan rumpunnya lebat. Setelah rumpun lebat baru kita lakukan pemanenan. Untuk cara pemanenan bisa disaksikan pada video sebelumnya yang link deskripsinya saya cantumkan di bawah ini. Jadi ini adalah cara agar nanti ketersediaan pakan yang kita miliki cukup
untuk konsumsi hewan ternak. Tidak perlu khawatir, untuk rumput odot ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Penanaman akan jauh lebih baik dilakukan pada saat musim penghujan agar suplai airnya tercukupi. Salam sukses untuk kita semua, para petani hamparan dan para petani ternak. Semoga ke depan dengan saling berbagi informasi, nantinya swasembada pangan di negeri ini dapat segera tercapai.